Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Hanum. Saya dari Prodi PIAUD kelas B NIM 34. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang artikel yang saya buat, yaitu dengan judul Sinergi Orang Tua dan Sekolah, Pendampingan Belajar Sains Berbasis Nilai Agama di Rumah untuk Anak Usia Dini. Judul ini itu menjelaskan tentang pentingnya kerjasama sinergi antara orang tua dan sekolah dalam mendampingi anak belajar sains di rumah dengan tetap menanamkan nilai agama. Tujuannya itu untuk perkembangan intelektual dan spiritual anak berjalan dengan seimbang. Nah, di yang kedua itu ada abstraknya. Isi abstraknya sendiri itu menjelaskan secara singkat keseluruhan penelitiannya itu. Nah, penelitian itu bertujuan untuk mengetahui sebagaimana kerjasama orang tua dan sekolah dapat membantu anak usia dini belajar sains di rumah yang dipadukan dengan nilai-nilai agama. Setelah saya membuat abstrak tersebut, masalah yang saya temukan, setelah saya melakukan penelitian, masalah yang saya temukan yaitu orang tua itu kurang memahami caranya mengajarkan sains kepada anak. Terus orang tua itu kadang sibuk bekerja. Terus yang ketiga itu komunikasi antara sekolah dan pihak orang tua itu kadang kurang baik. Terus melalui studi pustaka, penulis menemukan bahwa eksperimen sederhana, bermain sains, pembiasaan doa, komunikasi antara guru dan orang tua. Jadi dalam 4 tersebut itu mampu meningkatkan kreativitas, rasa ingin tahu, dan karakter religius anak. Melangkah ke pendahuluan, di situ saya menjelaskan tentang masa Golden Age. Masa Golden Age itu adalah masa perkembangan, masa emas perkembangan untuk anak. Pada masa ini perkembangan itu seperti fisik, bahasa, kognitif, sosial, emosional, moral, dan agama. Nah, dari 6 itu berlangsung sangat cepat sehingga menumbuhkan stimulasi yang tepat. Yang kedua itu ada pentingnya pembelajaran sains. Sains untuk anak usia dini bukan belajar rumus, tetapi melalui pengamatan, mencoba, pertanyaan, menyimpulkan. Contohnya seperti melihat hujan, mengamati tanaman, mencampur warna, bermain air. Nah, semua kegiatan yang saya sebutkan itu bisa melatih rasa ingin tahu anak. Selanjutnya itu ada hubungan sains dengan agama. Pada PAUD, sains tidak hanya mengenalkan alam, tetapi juga mengajak anak menyadari bahwa semua ciptaan itu merupakan kekuasaan Allah. Misalnya seperti saat melihat tanaman tumbuh, guru mengatakan bahwa Allah itu yang membuat tanaman hidup, sehingga anak itu belajar ilmu pengetahuan, rasa syukur, keimanan secara bersama-sama. Permasalahannya itu artikelnya menjelaskan beberapa masalah. Masalah dari orang tuanya sendiri itu kadang menganggap sains itu sulit, terus menyerahkan kepada guru, terus sibuk bekerja, terus kurang tahu untuk cara mendampingi anak. Nah, untuk masalah dari sekolahnya sendiri itu komunikasi yang kurang, tidak memberikan paduan kegiatan di rumah, tidak melibatkan orang tua. Akibatnya itu anak jadi lebih sering bermain gadget daripada bereksplorasi. Selanjutnya itu ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian itu penelitian bertujuan untuk mengetahui bentuk kerjasama sekolah dan orang tua, merancang strategi. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan itu ada studi pustaka atau literatur review. Artinya penelitian ini tidak dilakukan secara observasi langsung. Penelitian membaca berbagai jurnal kemudian mengambil kesimpulan.
tahapan penelitian itu ada 4. Yang pertama itu pengumpulan data, mengumpulkan jurnal yang berkaitan dengan pembelajaran sains, peran guru, kerjasama sekolah, nilai agama. Terus yang kedua itu ada seleksi data, memiliki artikel yang benar-benar sesuai kriterianya, itu seperti membahas PAUD, terus pembahasan kerja sama sekolah dan orang tua dan keluarga, terus membahas sains atau agama. Yang ketiga itu ada analisis, semua jurnal itu dibandingkan untuk menemukan masalah, solusi, kesamaan. Yang terakhir itu ada penarikan kesimpulan, semua dianalisis menjadi rekomendasi mengenai cara terbaik membangun sinergi sekolah dan orang tua. Terus yang kelima itu ada hasil dan pembahasan. Bagian ini merupakan inti dari penelitian tersebut. Yang pertama, pengertian sinergi. Sinergi berarti bekerja sama sehingga hasilnya lebih baik dibandingkan bekerja sendiri. Dalam penelitian ini, guru dan orang tua itu bekerja sama agar pendidikan anak berhasil. Terus yang kedua itu ada tantangan orang tua. Penelitian menemukan beberapa kendala. Yang pertama itu ada waktu. Orang tua sibuk bekerja sehingga sedikit waktu mendampingi anak. Terus kedua itu ada pengetahuan. Banyak orang tua itu belum mengetahui cara bermain sains, bereksperimen sederhana, metode belajar. Terus yang ketiga itu ada gadget. Karena kurang mendampingin anak, anak jadi lebih banyak untuk menonton TV, bermain HP. Hal tersebut mengurangi aktivitas untuk bermain. Terus yang ketiga itu ada pentingnya integrasi sains dan agama. Sains membantu anak itu untuk berpikir kritis, kreatif, menyelesaikan masalah. Sedangkan agama itu membantu anak untuk mengenal Allah, bersyukur, memiliki akhlak yang baik. Jika keduanya itu digabungkan, maka perkembangan anak menjadi lebih lengkap. Contohnya, anak menanam kacang hijau. Selain belajar tanaman tumbuh, anak juga belajar bahwa Allah memberi kehidupan. Terus metode pembelajaran di rumah. Saya memberikan 3 contoh. Yang pertama, kapilaritas sawi. Anak melihat air berwarna naik melalui batang sawi. Belajar menyerap air, kebesaran Allah yang ciptakan tumbuhan, mengapung dan tenggelam. Terus menanam kacang hijau. Terus ada strategi membangun sinergi. Saya ngambil 3 strategi, yaitu komunikasi digital menggunakan WA, mod video, pembelajaran, grup diskusi, seperti itu. Terus ada modul praktis, seperti langkah eksperimen, alat tujuan, dan doa. Terus ada parenting berkala, contohnya diskusi perkembangan anak, pelatihan orang tua, berbagi pengalaman. Terus yang terakhir itu ada kesimpulan. Kesimpulannya itu adalah pembelajaran sains berbasis agama akan berhasil jika seseorang dan orang tua bekerja sama. Orang tua tidak cukup hanya memenuhi kebutuhan materi, tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan materi, tetapi juga harus mendampingi anak belajar di rumah. Guru harus memberikan arahan dan panduan kepada orang tua. Eksperimen sederhana yang dipadukan dengan nilai agama mampu meningkatkan kreativitas, kemampuan berpikir, rasa ingin tahu, serta karakter religius anak. Terus komunikasi yang baik antara sekolah dan keluarga menciptakan pendidikan anak yang holistik, berkelanjutan, dan sesuai dengan tahap perkembangan anak. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.